Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini ketemu lagi, saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun proposal bisnis plan dengan tepat, ya, dengan baik, dengan tepat. Oke, yang pertama saya akan membuka buku panduan dari yang sudah pernah saya berikan kepada teman-teman mengenai buku panduan penyusunan proposal bisnis plan sesuai dengan panduan program kreativitas mahasiswa khususnya yang skema kewirausahaan. Jadi memang sedikit banyak panduan penyusunan proposal bisnis plan ini mengacu kepada panduan dari penyusunan proposal bisnis plan khusus dalam skema kewirausahaan ini. Kenapa kita mengambil sama seperti itu walaupun ada beberapa perubahan sedikit? Karena mengingat proposal yang baik dan tepat itu ada di PKM ini, sehingga dan lebih kepada satu spesifik satu produk, ya, sehingga kita memutuskan untuk menyesuaikan dengan yang ada di dalam buku panduan ini, ya, dengan tujuan agar mengetahui bagaimana caranya menyusun proposal dengan baik. Meskipun nantinya tidak hanya digunakan di dalam penyusunan proposal bisnis plan, untuk pengajuan bantuan, pengajuan hibah-hibah yang lain, atau juga untuk pengajuan kredit ke perbankan, teman-teman masih bisa menggunakan proposal bisnis plan ini. Oke, baik, kita langsung mengacu kepada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya teman-teman, ya. Saya akan bacakan dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa saja hal yang perlu diperhatikan. Nah, oke, yang pertama, proposal bisnis plan ini sebenarnya adalah langkah awal bagi kita sebagai UMKM, ya, dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit, sehingga memang disarankan di dalam proposal ini teman-teman menyebutkan berapa kisaran profit atau rencana profit yang akan teman-teman dapatkan ketika membuat suatu produk yang teman-teman gambarkan ini, sehingga sudah sangat jelas produknya apa, labanya bagaimana, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjalankan usaha ini secara terus-menerus. Kemudian komoditas usaha yang dihasilkan itu harus berupa barang dan jasa. Jadi bebas, karena memang komoditas dalam usaha ini ada dua, bisa barang, bisa jasa, sehingga ketika teman-teman mau berwirausaha memang tidak ada paksaan untuk teman-teman memilih barang saja atau jasa saja. Yang jelas, karena teman-teman ini adalah seorang mahasiswa intelektual yang diharapkan mengerti dengan teknologi, sehingga di dalam menjalankan usahanya ini diharapkan teman-teman juga mendapat dukungan dari teknologi tepat guna, ya, baik dalam hal produksi, pemasaran maupun dalam hal pengembangan usaha. Dan itu teknologi tepat guna itu harus teman-teman sampaikan di dalam proposal, sehingga pembaca atau kita yang tidak tahu tentang usaha teman-teman atau orang-orang yang mau memberikan investasi kepada usaha teman-teman itu akan paham dengan masa depan usaha teman-teman, ya. Nah, diharapkan dari adanya pengajuan proposal ini, pelaku usaha atau kita sebagai orang yang membuat proposal itu akan mendapatkan bantuan. Nah, bantuan itu bisa dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta, karena kalau pemerintah biasanya sering disebut dengan istilah hibah, kalau oleh swasta sering ada istilah CSR atau Corporate Social Responsibility. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa perbankan juga yang kontinu membantu UMKM dengan memberikan bantuan kredit dengan subsidi bunga yang tinggi. Itu teman-teman. Nah, tujuan dari pengajuan proposal ini adalah agar teman-teman ini sebagai kaum intelektual itu memiliki kreativitas, memiliki inovasi, berkarakter, dan juga berdaya saing, sehingga tujuan dari semua UMKM atau semua usaha dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah itu, teman-teman bisa membantu pemerintah dalam hal menangani pengangguran yang terjadi, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar utamanya, ya. Kemudian luaran dari kegiatan ini adalah terciptanya barang atau jasa yang bernilai bisnis, sehingga tidak ada istilah paksaan harus membuka usaha di bidang barang atau
buka usaha dalam produk barang, tidak. Atau harus jasa, karena memang biasanya jasa ini cenderung dikesampingkan. Justru pada saat pandemi seperti ini, kita tahu melek teknologi, justru sebenarnya yang lagi dijalankan, banyak dijalankan oleh anak-anak muda ini justru usaha-usaha di bidang jasa yang berbau teknologi tepat guna. Nah, kemudian sistematika proposal kegiatan. Proposal kegiatan usaha ini memang harus seragam dengan tujuan ketika dibaca oleh pembaca atau calon investor, mereka mengerti dan paham dengan maksud tujuan proposal itu dibuat. Ya, yang jelas proposal itu dibuatkan untuk menjelaskan barangnya atau jasanya apa yang dijual, kemudian masa depannya seperti apa, kelebihan dan kekurangan produknya apa, kan seperti itu. Tetapi ada sisi-sisi keindahan lain yang memang harus diperhatikan. Seperti contohnya dalam proposal penyusunan bisnis plan ini harus menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dengan jarak spasi 1,15. Bukan 1,5 ya teman-teman, tapi 1,15 spasi. Nah, dengan tujuan apa sih ketika seragam, jadi ketika teman-teman mahasiswa Uniska semuanya berbondong-bondong mencari hibah gitu ya. Kalau ada yang tidak sama, biasanya akan disingkirkan. Tetapi ketika seragam terlihat sama, meskipun isinya atau kontennya berbeda, tetapi dengan huruf yang sama, dengan ukuran yang enak dilihat dan dipandang, dengan jumlah spasi yang memang pantas untuk dilihat, dan jenis ukuran kertasnya juga biasanya A4, ini akan mempermudah orang yang membaca dan membuat orang yang membaca atau calon investor itu senang. Jadi nggak perlu menjelaskan terlebih dahulu, dengan proposal yang dikirim itu bisa membaca dengan sendirinya. Diharapkan seperti itu. Kemudian margin kiri, kanan, atas, margin kiri yang spesial itu ada 4 cm. Kemudian yang lainnya mulai dari margin kanan, atas, bawah itu semuanya 3 cm. Ya. Kemudian halaman sampul sampai dengan daftar isi, catatannya ya, sampai dengan daftar isi atau daftar tabel atau daftar gambar, tolong diberi nomor halaman I kecil, I2 kecil, I1 kecil, I2 kecil, I3 kecil, sampai seterusnya dengan huruf Romawi. Ya, kecil saja, nggak usah besar-besar. Nah, itu untuk halaman sampul sampai dengan daftar isi atau daftar tabel atau daftar gambar jika memang ada daftar tabel dan daftar gambar. Tapi ketika tidak ada daftar tabel atau daftar gambar, silakan sampai mengisinya sampai dengan daftar isi. Ya, dan diletakkan pada sudut kanan bawah. Ya, sudut kanan bawah. Kemudian halaman utama dimulai dari pendahuluan, jadi bab 1 sampai dengan lampiran nanti terakhir. Itu teman-teman menulis dengan menggunakan angka Arab. Kalau tadi angka Romawi, kalau sekarang menggunakan angka Arab. Ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu dimulai dari bab 1 sampai dengan halaman lampiran yang diletakkan pada sudut kanan atas. Jadi kalau tadi angka Romawi diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan pada halaman inti, ini saya bilangnya halaman inti atau halaman utama, mulai dari bab 1 sampai dengan lampiran, teman-teman bisa meletakkan pada sudut kanan atas. Kemudian ada beberapa perkecualian teman-teman, terutama pada halaman-halaman yang ada babnya, ada judul bab 1, bab 2, bab 3, itu silahkan posisi nomor halamannya dipindah ya teman-teman, bukan ke sudut kanan atas lagi, tetapi di tengah bawah. Jadi dipindah ke tengah bawah. Ya. Dan yang sudut kanan atas itu otomatis akan dihapus, harusnya ditutup atau dihapus. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk format ini ya sudut kanan atas ya, tadi untuk halaman yang ada angka Arabnya, mau dari situ sampai seterusnya. Kemudian format penulisan dalam sistematika proposal itu akan seperti ini. Yang pertama adalah halaman sampul. Halaman sampulnya saya langsung memberikan contoh ya teman-teman ya. Halaman sampul seperti
seperti yang ada di depan teman-teman. Jadi seperti ini. Ya, mohon maaf. Oke, diawali dengan logo, kemudian nama proposal apa usahanya, kemudian di judul dari produk yang akan dibahas ya. Singkat, jelas, padat, itu akan lebih baik dibandingkan bertele-tele tapi tidak mengena teman-teman ya. Kemudian bidang kegiatannya adalah kewirausahaan, kemudian diusulkan oleh karena harus tim, jadi yang pertama itu yang atas adalah ketuanya, kemudian yang bawah itu adalah anggotanya. Dianggap seperti itu. Kemudian jangan lupa mencantumkan nama Universitas Islam Kediri tahun 2021. Untuk kurang lebihnya, jika teman-teman ada yang menambahkan jenis bidang usahanya apa, misalkan bidang pertanian, bidang kerajinan, dan lain sebagainya ya, itu bisa silahkan ditambahkan dengan sendirinya di halaman sampul sesuai dengan kriteria yang telah saya catat di buku panduan. Ya. Kemudian ada halaman pengesahan. Untuk halaman pengesahan, oke, karena ini banyak yang tidak ada, jadi halaman pengesahan itu hanya digunakan ketika kita mau mengikuti hibah, teman-teman. Jadi hibah biasanya lembaga yang mengadakan hibah atau lembaga yang mengadakan kompetisi itu biasanya memiliki prosedur tersendiri untuk halaman pengesahan ini. Jadi siapa-siapa yang harus jelas di situ, misalkan ketua, kemudian alamat produksinya, kemudian nomor HP-nya, kemudian siapa yang bertanda tangan di situ, apakah yang bersangkutan saja, apakah yang bersangkutan dengan dosennya, ataukah yang bersangkutan dengan dekannya, ataukah yang bersangkutan dengan rektornya. Nah, itu luas ya, jadi bisa menyesuaikan dengan yang ada di kondisi mana sih kita mau mencari modal gitu ya, karena memang proposal bisnis plan ini erat kaitannya dengan ketika kita mau mencari tambahan modal gitu ya, memang identiknya begitu teman-teman. Jadi gitu. Kemudian di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi, untuk daftar isi hampir sama dengan yang lain ya, penulisannya sama seperti ini. Ya, yang pertama misalnya kalau ada kata pengantar ya silahkan menambahkan kata pengantar di sini. Kemudian baru daftar isi, ingat hurufnya harus huruf Romawi ya. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3 dan nanti isi-isinya ya, kemudian lampiran-lampiran ini yang baru halaman angka Arab ya. Bukan huruf Romawi lagi. Bukan huruf Romawi lagi. Itu ya teman-teman bisa dipahami. Oke, kemudian kita masuk ke bab inti. Jadi nanti akan saya pecah batch 1, 2 ya teman-teman, karena di sini ada 4 bab ya, ada 4 bab yang harus dibahas. Jadi dan plus daftar pustaka berarti kan ada 5, dan itu teman-teman harus perhatikan betul-betul, sehingga minggu ini saya akan membagi menjadi bab 1 dan bab 2 saja. Itu pun sudah banyak sekali ya teman-teman ya. Oke. Bab 1 terlebih dahulu. Jadi bab 1 itu ada latar belakang. Nah, di latar belakang uraiannya apa saja yang harus dicantumkan, dan ini menjadi nilai plus ketika teman-teman mau mencantumkan ya. Yang pertama adalah masalah yang terjadi teman-teman. Jadi ketika produk yang teman-teman jadikan produk unggulan ya, itu harus berawal dari masalah. Kalau nggak berawal dari masalah, kebanyakan tidak akan di-ACC oleh pihak pemerintah maupun non pemerintah ketika dia akan memberikan modal ya, investasi lah ibaratnya, baik berupa hibah maupun non hibah. Itu harus berpikir tentang apakah produk itu menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka enggak. Kalau tidak berdasarkan masalah, kecenderungan untuk mendapatkan modal itu akan minim teman-teman, jadi akan minim. Kalau teman-teman mencantumkan semua permasalahan, kemudian teman-teman yakin bahwa
produknya teman-teman itu akan memberikan solusi yang tepat akan masalah yang terjadi saat itu kemungkinan mendapatkan modal itu akan semakin tinggi gitu ya, makin tinggi. Kalau kalau hanya saya suka gitu ya, itu cenderung tidak dianggap bahkan dihiraukan oleh jurinya ya, karena di sini ada juri pasti teman-teman ya. Kemudian jelaskan teori dari buku yang sesuai dengan variabel yang diangkat. Nah, dari masalah karena teman-teman adalah kaum intelektual, harusnya teman-teman itu mengkolaborasikan antara masalah yang terjadi dengan solusi produknya teman-teman dan juga teori dari buku itu seperti apa sih tentang produknya teman-teman itu. Ada nilai plusnya enggak? Jangan-jangan solusi buatmu saja, bukan solusi untuk masyarakat banyak. Nah, bagaimana cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan teori. Jadi teorinya siapa? Mendukung, ya. Atau bisa jadi dengan jurnal penelitian lainnya. Jadi bisa jadi tidak harus dikuatkan dengan buku, teman-teman. Hal itu juga bisa dikuatkan dengan jurnal penelitian terdahulu atau peraturan pemerintah yang ada di daerah masing-masing. Jadi misal mau membuat suatu produk kesehatan gitu ya, kemudian dari jurnal penelitian terdahulu sudah menunjukkan bahwa produk yang teman-teman buat itu aman dari sisi penggunaan ya, kemudian ditambah peraturan pemerintah daerahnya itu sangat mendukung adanya produk-produk yang seperti ini. Nah, itu akan meningkatkan nilai tambahnya teman-teman untuk bisa mendapatkan modal. Ya, kembali lagi seperti itu. Kemudian jangan lupa di akhir paragraf teman-teman menginformasikan kelebihan produk teman-teman dibandingkan produk yang lain. Dan juga identifikasi adanya peluang dari produknya teman-teman. Ya. Oke, sekarang langsung saja sebagai contoh saya memberikan contoh ini adalah salah satu proposal ya di Polo Pendem ini menjadi salah satu usaha yang saat ini sepertinya difranchise-kan ya dan lagi booming ya. Di masa pandemi seperti ini saya melihat ada beberapa outlet-outlet yang setiap pagi yang menjual Polo Pendem. Dan itu masih laku gitu teman-teman. Ya. Tapi entah saya kurang tahu apakah ini punya produknya teman mahasiswa kita atau tidak. Yang jelas usaha di Polo Pendem ini mulai lagi gitu ya, lagi trending. Oke, di dalam latar belakang di sini mereka menyebutkan ya, intinya di sini ada penyebutan bahwa di Indonesia pada dasarnya kita tahu bahwa setiap produk konsumsi makanan, minuman, pakaian itu masih banyak yang lainnya ya. Tidak perlu melalui proses sortir yang panjang ataupun berbelit-belit karena yang sering terjadi hanyalah penilaian mengenai kelayakan tanpa mendalami produk itu sendiri. Jadi itu bisa menjadi suatu masalah. Ya. Nah, kemudian dia memberikan teori mengenai ubi ungu. Jadi ubi ungu adalah tumbuhan yang mengandung iki dan sebagainya. Ya. Sehingga kalau dijelaskan itu intinya bahwa sebenarnya produk ubi bahan dasar ubi ungu ya ini nilai gizinya lebih baik gitu loh. Ya. Dan bisa dilakukan inovasi ya dalam bentuk diversifikasi produk olahan pangan yang berbahan dasar singkong dan ubi jalar. Nah, ini menjadi penguatan kalau memang misalkan, tapi sayangnya tidak dijelaskan ya, ini permasalahan yang terjadi kaitannya dengan ubi ungu ini apa ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan di sini di atas ini permasalahan yang terjadi mungkin masyarakat saat ini sering mengonsumsi makan makanan cepat saji sehingga makan makanan tradisional tuh sedikit ditinggalkan. Nah, itu harus dari misalkan sama ngambil berita online atau memang dari perspektifnya sampean gitu ya. Itu boleh ya. Baru menambahkan mengenai ini ubi ungu adalah ini. Jadi ini teori ya, kalau orang bilang ini teori. Kemudian tidak hanya itu, dia juga menjelaskan diversifikasi produknya adalah bentuk es krim. Di sini juga dijelaskan es krim adalah gitu ya, merupakan salah satu makanan yang berasal dari krim kocok dan sebagainya.
Bahkan dia juga menjelaskan bahwa manfaat dari beberapa makanan ini ya. Ini bagus tapi kurang satu, dia tidak menjelaskan produknya itu apa ya, hanya menjelaskan bahan-bahan dasar mungkin. Bahan dasar yang digunakannya gitu ya, itu bagus. Jadi memang harus seperti itu, bahan dasarnya apa, secara teorinya apa. Bahkan ditambah juga dengan jumlah penelitian terdahulu jika ada penelitian tentang itu. Baru terakhir di paragraf terakhir itu harus dijelaskan harusnya bahwa kami, kelompok kami akan, tim kami akan memproduksi produk apa gitu ya, produknya apa ya, memproduksi produk apa, kemudian kelebihan produkmu itu dari sisi kelebihan dibanding yang lain dan peluang bisnis saat ini itu seperti apa, itu yang bagus ya. Jadi itu diakhiri dengan paragraf itu akan lebih bagus dibandingkan tidak diakhiri seperti ini, hanya ibaratnya ini hanya mentah, ini hanya mentah, tapi ini bagus cuman ini mentah jadinya ya. Kemudian setelah latar belakang ini adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu bisa tentang menggambarkan bagaimana cara proses produksinya, bagaimana cara pemasarannya, bahkan sampai dengan bagaimana kelayakan usaha dari produk itu. Contohnya seperti ini, harus diawali dengan kalimat tanya. Bagaimana cara membuat pembuatan, pemasaran, dan kelayakan usaha stik pendeteksi borak pada produk makanan dan minuman di Kota Kediri. Nah, kebetulan produk yang dijual di sini misalkan ini adalah alatnya, alat stik pendeteksi borak, bukan makanan dan minumnya. Jadi yang dijual adalah alatnya, ya. Nah, kalau melihat dari latar belakang itu yang dijelaskan di set Polo Pendem, jadi rumusan masalahnya seperti ini teman-teman. Bagaimana pemanfaatan tanaman polo pendem untuk sebuah olahan makanan yang dikemas sebagai produk modern. Jadi di sini hanya berkutat pada produksinya. Bahkan padahal harusnya kalau lebih meluas itu tidak hanya produksinya, di pemasarannya, di diversifikasinya, di kelayakan usahanya itu sebaiknya juga dicantumkan. Memang kekurangan dari proposal ini itu ada di sisi di mana kelompok hanya mengangkat tema tentang produksinya saja ya. Kemudian tujuan, sekarang ada tujuan. Nah, tujuannya ini sebenarnya untuk menjawab rumusan masalah ini, teman-teman. Jadi, karena pertanyaannya adalah bagaimana cara pembuatan, pemasaran, dan kelayakan usaha alat stik pendeteksi borak pada produk makanan minuman Kota Kediri. Tujuannya ya seperti itu, untuk mengetahui cara membuat, memasarkan, dan kelayakan usaha akan alat stik pendeteksi boraks pada produk makanan minuman Kota Kediri. Jadi seperti itu tujuannya. Ya. Nah, ini juga sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan yang baik di dalam tanaman polo pendem yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk makanan kekinian. Jadi ini kan kembali lagi yang saya bilang, di kelompok ini sayangnya hanya menceritakan mengenai produksinya saja tanpa menceritakan bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara bagaimana kelayakan bisnisnya ke depan itu tidak dicantumkan. Nanti akan ada ada proposal lain yang lebih rinci ya teman-teman ya, lebih ke pemasaran, lebih produksi juga, lebih pemasaran juga, lebih kelayakan usaha juga. Saya juga ada salah satu proposal yang baik untuk kita lihat ya. Kemudian manfaat. Nah, manfaat. Karena mengacu semua tujuan manfaat luaran harusnya mengacu kepada rumusan masalah yang telah dibuat oleh penyusun proposal ya. Karena tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana cara pembuatan, pemasaran, dan kelayakan usaha. Jadi manfaatnya juga seperti itu. Harus yang pertama bagi kita sendiri sebagai penulis, yaitu bagi mahasiswa, untuk mengetahui adanya kandungan borak pada produk makanan minuman. Tapi untuk masyarakat tujuannya adalah untuk menanggulangi adanya bahaya keracunan dan menjaga kesehatan dalam tubuh. Jadi manfaat itu selain bagi kita sebagai produsen, kalau teman-teman produsen, dan juga sebagai masyarakat itu harus manfaatnya seperti apa gitu ya. Jadi manfaat yang diperoleh dari dessert ini adalah kandungan gizi yang ini gitu ya.
Tapi sayangnya tidak dijelaskan juga manfaat dari penyusunan proposal ini di mata mahasiswa, di mana dia bisa meningkatkan kreativitas, inovasi dari produk yang tradisional menjadi produk yang lebih kekinian misalkan. Itu kan bisa menjadi manfaat bagi kita gitu, manfaat bagi kita, bukan manfaat bagi masyarakat. Kalau masyarakat ini ya. Kemudian luaran. Nah, luaran contohnya seperti ini teman-teman. Luaran yang pertama, karena tadi yang dijual adalah alat sticknya, yang jelas pasti yang luaran pertama itu harus produknya sudah jadi. Jadi produk yang sudah jadi nanti rencana mau dibuat apa sih ya. Yang pertama adalah alat stick ya. Kemudian kalau teman-teman mendapatkan hibah dari pemerintah, biasanya diwajibkan membuat laporan keuangan kemajuan dan laporan akhir ya, diiringi dengan artikel jika ingin punya artikel jurnal, kalau tidak juga nggak masalah. Kemudian jika ingin usahanya lebih berkembang, itu sebaiknya didaftarkan di dalam hak kekayaan intelektual atau HKI. Itu akan menambah nilai plus ketika teman-teman mengikuti kompetisi seperti wirausaha muda mandiri, wirausaha kompetitif, dan sebagainya. Karena teman-teman sudah memiliki proposal dan juga sudah memiliki HKI. Ya, yang sama karena di sini produk yang diperjualbelikan adalah dessert polo pendem, otomatis yang menjadi luaran pertama itu ya harusnya ya produknya itu, jadi dessertnya. Kemudian ketika nanti mendapatkan pendanaan, hibah-hibah itu baru ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Kemudian artikel ini boleh ya, boleh enggak karena masih mahasiswa ya. Kemudian yang penting harus ada itu ya ini yang menurut saya karena akan mendukung kemajuan dari usahanya teman-teman. Jadi ketika berkompetisi dengan sesama wirausaha, meskipun omset teman-teman sudah mencapai skala yang tinggi ya, tetapi ketika tidak memiliki hak kekayaan intelektual itu akan dipertimbangkan oleh juri untuk bisa meraih penghargaan. Itu intinya begitu. Nah, itu adalah isi dari bab 1, teman-teman. Jadi ini semua adalah isi dari bab 1 dengan segala informasi yang saya berikan, ya. Kemudian kita mengarah kembali beralih ke bab 2, ya, bab 2, teman-teman. Bab 2 ini ada gambaran umum rencana usaha, di mana harus jelas teman-teman. Jadi di sini juga sama dengan bab 1, segala sesuatunya harus rinci dengan tujuan ketika kita menginginkan mendapatkan hibah dan lain sebagainya, Dewan Juri itu akan membaca dengan seksama dan juga paham betul dengan produk yang akan kita produksi, ya akan kita jadikan usaha. Yang pertama adalah uraikan kondisi lingkungan masyarakat yang bermasalah. Jadi seperti yang jadi latar belakang bab 1 bahwa kalau berwirausaha sebaiknya berawal dari masalah yang terjadi. Nanti akan diuraikan singkat aja di sini. Ya, kemudian jelaskan juga mengenai analisis SWOT-nya. Analisis SWOT itu apa saja? Strength, S itu strong, jadi kelebihan. W itu weakness atau kekurangan. O itu opportunities atau peluang. T itu adalah threat atau hambatan. Jadi harus dijelaskan semuanya dan tidak boleh yang ada yang ditutup-tutupi, semuanya harus dijelaskan secara jujur gitu ya. Di balik kelebihan pasti akan ada kekurangan. Ya, intinya seperti itu. Kemudian selain analisis SWOT, teman-teman juga harus menjelaskan bahwa kelayakan usaha ini layak sekali untuk dipasarkan gitu ya, dengan menyajikan beberapa perhitungan ya, perhitungan dengan menggunakan rupiah, sehingga ketika juri melihat oh nominal keuntungannya sekian, akan percaya bahwa produknya teman-teman itu layak untuk diteruskan, bahkan layak untuk diberikan modal suntikan dana gitu ya. Dan yang terakhir semuanya ini akan disajikan sebaiknya dengan menggunakan tabel untuk menunjukkan bahwa usaha ini layak. Tabel atau secara per poin rinci. Contohnya, saya punya contoh seperti ini teman-teman. Nah,
Jadi di analisis pasar, yang pertama adalah ini juga bisa menjadi masalah ya, tapi masalah itu dibuat segmentasi. Jadi ada segmentasi pasar, ada targeting, ada positioning, di mana segmentasi pasarnya itu teman-teman harus jelas ya, melihat harga, misalkan melihat harga jual atau melihat barang yang dijual itu harusnya teman-teman itu sudah paham bahwa produk yang dijual itu adalah untuk kalangan apa gitu. Itu harusnya sudah bisa mensegmenkan dengan sendiri. Tidak perlu konsumen yang menyegmenkan, biasanya produsen itu harusnya sudah bisa mensegmenkan sendiri. Kemudian target pastinya diharapkan semua kalangan ya, tapi dengan penentuan tertentu, dengan kriteria tertentu, karena memang tidak mungkin kalangan atas itu akan mau membeli barang murah. Begitupun sebaliknya, kalangan bawah tidak mungkin akan membeli barang yang mahal. Ya begitu. Kemudian positioning itu teman-teman buat citra, jadi mencitrakan produk itu sebagai apa sih gitu maunya. Kan ini judulnya ya, saya belum menjelaskan judulnya. Ini adalah usaha minuman dingin Seiko. Jadi di sini maunya itu menceritakan bahwa produk Seiko itu adalah produk minuman susu berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Tuh. Jadi mungkin dijualnya ada yang harga mahal, ada yang harga murah karena melihat dia itu target pasarnya ini semua kalangan ini. Berarti kan dia memposisikan semua konsumen gitu ya. Mungkin ada yang harga mahal dengan jumlah yang besar, ada yang harga murah dengan mungkin ukuran yang lebih kecil begitu. Kemudian nah ini yang saya bilang kelayakan usaha ya teman-teman ya. Di mana teman harus menjelaskan bahwa teman-teman itu harus menjelaskan bahwa harga per cupnya itu berapa atau per piece-nya berapa. Kemudian dalam satu hari target penjualannya itu harus habis berapa. Meskipun nggak sampai ya, tapi paling nggak teman-teman punya target gitu ya. Kemudian dari harga per cupnya dikalikan dengan target per hari, itu akan muncul harga berapa pendapatan atau omset dari teman-teman itu per hari. Kemudian dari pendapatan atau omset pasti teman-teman kan tahu pengeluaran per bulan itu berapa, dikalikan per bulan itu nanti jadinya omset per bulan. Terus di sini harusnya ditambahkan juga bahwa per bulan itu pengeluaran berapa sih total ya. Sehingga teman-teman bisa meyakinkan bahwa pemberi modal bahwa setiap bulan itu kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar sekian gitu. Itu akan sangat jelas gamblang ya. Itu juga akan memotivasi investor-investor untuk memberikan modal kepada kita. Kemudian jelaskan juga bahwa penjualan ini untuk kalangan siapa sih sebenarnya, atau jelaskan juga sekalian tempat jualannya di mana gitu ya. Kalau online mungkin kan online dengan menggunakan media sosial. Media sosial apa sih yang digunakan gitu ya. Terus caranya bagaimana? Kalau punya outlet, jelaskan juga outlet mungkin dekat dengan apa? Misalkan dekat dengan supermarket, pusat belanja, dengan kampus, dengan sekolah, atau dengan perumahan misalkan. Itu akan menjadi manfaat atau apa ya? Hal yang ingin dituju dari produk yang kita jual. Nah, di sini juga perlu dijelaskan pesaing, teman-teman. Jadi pesaing kita itu siapa? Nggak perlu ditutup-tutupi karena memang pasti kita berwirausaha di zaman sekarang itu pasti akan menghadapi pesaing. Sehingga pesaing itu harus dijelaskan, ya. Kemudian harga, tapi harga ini boleh dijelaskan, boleh tidak karena sudah ada di sini gitu, teman-teman, ya. Jadi kalau nggak dijelaskan juga nggak apa-apa. Kemudian strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran juga harus dijelaskan bahwa pemasarannya itu menggunakan ini. Tapi kembali lagi, ketika di sini penjualan hasil produksi ini juga harusnya sudah dijelaskan bahwa strateginya itu seperti ini gitu ya. Kalau misalkan menggunakan outlet, strategi pemasarannya seperti apa? Kalau online, media sosial apa yang digunakan dengan strategi pemasaran seperti apa? Kemudian jelaskan juga analisis SWOT seperti yang saya bilang, diakhiri dengan analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini bisa di awal, bisa di akhir. Yang intinya pokoknya semuanya lengkap, mau diletakkan di depan, mau diletakkan di belakang. Yang penting ada di bab 2 gitu aja, bukan di bab yang lain ya. Misalnya bab 1, bab 3 atau bab 4, jangan. Memang tempatnya hanya di bab 2. Dan itu harus jujur, kembali lagi saya jelaskan,
teman-teman harus jujur kalau memang kekurangan dibanding dengan produk pesaing kita memang lebih banyak, ya sudah, itu bisa menjadi introspeksi diri kita agar tidak seperti itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk bab 1 dan bab 2. Untuk selanjutnya bab 3, 4 dan daftar pustaka akan saya jelaskan minggu depan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman bertanya di grup WA. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.